Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Pahami segala hal terkait terbitnya surat kuasa. Video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan judul, saya ulangi lagi, pahami segala hal terkait terbitnya surat kuasa. Dan video ini saya buat itu adalah menetralisir bahwa ketika Anda sedang panik, ketika Anda tidak tahu bagaimana cara yang paling bijak dalam rangka kondisi yang situasinya mencekam, itu Anda bisa salah langkah dengan seperti yang telah saya jelaskan di video saya dengan judul Kenali Potensi Kena Tipu Akibat Anda Terlalu Panik Ketika Sedang Gagal Bayar Kartu Kredit. Saya ulangi, video yang saat ini sedang Anda tonton ini berkiblat dari video YouTube di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang saya upload tanggal 4 April 2022 dengan judul Kenali Potensi Kena Tipu Akibat Anda Terlalu Panik Ketika Sedang Gagal Bayar Kartu Kredit. Dimana di video yang saya upload tanggal 4 April 2022 itu saya menceritakan bahwa entah kenapa ketika kita ini sedang mulai turbulence, mulai pola pembayarannya kita ini tidak benar, tidak tepat, boro-boro minimum payment, kadang bayar, kadang tidak bayar, kadang sesuai dengan minimum pay, kadang tidak sesuai dengan minimum pay. Itu sudah saya ulangi berkali-kali bahwa data kita ini bocor. Data kita ini bisa bocor, kita tuh bisa banyak mendapatkan WA dari seseorang yang mengaku mempunyai kantor hukum dan menawarkan untuk jasa penutupan kartu kredit atau penyelesaian hutang kartu kredit yang sedang tertunggak. Dan pola mereka dalam menyelesaikan atau pola mereka ketika mereka melempar kail atau memancing dan ketika umpannya itu termakan oleh debitur yang saat itu sedang galau dengan iming-iming, dengan embel-embel yang banyak hal. Nanti Anda tidak perlu ditagih, Anda tidak perlu membayar full payment atau minimum payment, Anda tidak perlu menemui debt call, Anda tidak perlu mengangkat desk call. Itu pola kerja mereka itu selalu dasarnya yang pertama adalah penerbitan surat kuasa. Dan di kesempatan kali ini saya akan membacakan dua format contoh surat kuasa yang biasa diterbitkan oleh sebuah kantor hukum
kepada debitur yang terpancing atau tergoda, tergiur bahwa dengan cara ini maka problematika saya dikejar-kejar debt kolektor yang melakukan penagihan menggunakan cara mendatangi tempat bekerja atau rumah, ataupun problematika diteleponi desk call terus, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon entah itu fax line atau handphone langsung, itu bisa terselesaikan. Dan mereka mempunyai anggapan akibat promo-promo yang tidak benar itu bahwa dengan menggunakan ini maka mereka akan aman, damai, sentosa. Saya akan membacakan satu buah format surat kuasa, dan ini tidak akan saya tempel di akun Instagram OSI Catatan Kehidupan karena ini merupakan sebuah privasi dari beberapa debitur yang saat ini sedang macet dan terlanjur, saya katakan terlanjur, termakan, terbuai oleh janji dari sebuah kantor hukum. Dan akhirnya saat ini mereka mengalami problematika yang tidak tuntas dan mulai ditagih lagi, dan mayoritas kantor hukum yang mereka pilih atau yang mereka tergiur iming-imingnya ini sudah cuci tangan. Biasanya di satu surat kuasa itu pasti suratnya sendiri ada kop surat kantor hukumnya, namanya siapa. Misalkan Unyil dan Partner, advokat konsultan hukum, kemudian ada gambar atau logonya perusahaan. Intinya judul suratnya adalah surat kuasa. Yang bertanda tangan di bawah ini nama biasanya adalah nama klien atau debitur yang saat itu sedang menunggak dan terikat kontrak. Nama misalkan Unyil, pekerjaan wira swasta, alamat misalkan Jalan Riwariwi Raya nomor 4, Kota Unyil City. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah. Dengan ini memberikan kuasa kepada Pak Ogah, sarjana hukum, advokat konsultasi hukum dari kantor hukum Ogah Jalan Gang Basuki Tarsan, Kecamatan Sri Mulat, Kota Tertawa. Khusus untuk atas nama dan demi kepentingan hukum pemberi kuasa mewakili dan atau menjadi kuasa hukum pemberi kuasa dalam mengurus dan menyelesaikan perkara pemberi kuasa terkait pinjaman pemberi kuasa di bank BCA dalam bentuk kartu kredit, nomor kartu 1788 6
XXXX. Selanjutnya kepada penerima kuasa diberi hak untuk menghadap serta berbicara di hadapan pejabat Bank BCA selaku penerbit kartu kredit, menghadap serta berbicara di hadapan pihak ketiga yang diberi kuasa dalam penagihan, mengajukan permohonan kebijakan dan atau keringanan pembayaran, melakukan mediasi atau negosiasi, mengajukan somasi, melaporkan ke pihak yang berwenang atas dugaan tindak pidana yang terjadi dalam tindak penagihan, melakukan tindakan hukum yang luas sesuai hukum yang berlaku demi kepentingan pemberi kuasa. Surakarta, 23 Mei 2016. Pemberi kuasa Unyil, penerima kuasa Ogah Sarjana Hukum. Itu adalah format pertama, salah satu contoh dari klien yang sudah terlanjur nasi menjadi bubur. Saya bacakan format yang kedua yang sedikit berbeda tapi intinya sama. Seperti yang sudah saya katakan, di kop surat selalu ada nama, simbol tentang law office atau kantor hukum. Saya berikan contoh. Surya Kencana dan partner, avokat dan legal konsultan. Judulnya masih sama, surat kuasa, cuman perbedaannya kalau yang tadi dibacakan di awal tidak disebutkan nomor surat kuasanya, kalau di sini yang kantor hukum ini menyebutkan nomor surat kuasanya, nomor 23 EBC garis miring SK garis miring angka Romawi 8 garis miring 2020. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Usro, nomor KTP 3372021 XXXXXX sampai dengan belakang. Pekerjaan wira swasta, alamat Bahagia Sejahtera, RT 007 RW 007, Sejahtera Selalu, Grogol, Tanjung Duren. Dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya tersebut di bawah ini dengan memberikan kuasa kepada Pak Raden SH
dan dari Law Office Raden Mas SH dan partner, Jalan Gang Raden Saleh nomor 7 RT 05 RW 011 Jakarta Timur. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Khusus untuk atas nama dan demi kepentingan hukum pemberi kuasa mengurus dan atau menyelesaikan segala permasalahan hukum pemberi kuasa terkait dengan kartu kredit bank, Standard Charter, nomor kartu 4826 8331 0357 XXXX. Untuk itu penerima kuasa berhak menghadap dan berbicara di hadapan pejabat penerbit kartu kredit maupun pejabat terkait lainnya, melakukan mediasi, negosiasi, mengajukan somasi, membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran. Pendek kata, kepada penerima kuasa diberi hak seluas-luasnya sesuai hukum yang berlaku demi kepentingan hukum pemberi kuasa. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya. Tanjung Duren, tanggal 19 Agustus 2021. Pemberi kuasa bertanda tangan di atas materai Usro. Penerima kuasa bertanda tangan tanpa materai Pak Raden. Itu adalah 2 surat kuasa yang saya berikan contoh. Intinya formatnya hampir sama, dan pastilah ini surat kuasa yang saya bahas ini adalah surat kuasa tentang pengurusan tunggakan hutang kartu kredit. Dan jika Anda nanti mau melihat, tapi ini bukan masalah mau dan tidak ya, tapi wajib melihat video YouTube yang sudah saya katakan tadi. Kenali potensi kena tipu akibat Anda terlalu panik, yang saya upload di tahun 2022 April tanggal 4 di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, bahwa itulah yang banyak terjadi. Saya merasa sudah janggal dari awal dan sudah saya buatkan videonya. Kenapa ketika Anda sedang batuk-batuk, sedang berkesukaran bayar, nomor Anda ini bisa di-blast, di broadcast oleh mereka-mereka ini. Padahal
ini sangat langka. Kok bisa tahu si debitur ini sedang bernafas dalam lumpur? Dan biasanya yang bisa diprovokasi, yang bisa kena iming-iming atau PHP adalah orang-orang yang baru mau macet, atau indikasinya yang mulai terlambat bayar, atau indikasinya yang mulai membayar dengan tidak sesuai nilai minimum payment, atau bulan ini kadang bayar, bulan depan tidak bayar. Itu biasanya diiming-imingi ini mudah sekali, dan akhirnya terjadilah sebuah kontrak, dan kontrak itu pasti di awal mulai dari penerbitan surat kuasa yang telah saya buat. Dan dengan berjalannya waktu, ternyata orang yang digadang-gadang untuk bisa melindungi dari faktor hukum, yang digadang-gadang bisa memberi advies dari segi hukum akibat adanya tunggakan hutang kartu kredit, tidak jarang merupakan ibarat atau analog pisau bermata dua, atau kong kali kong dengan kolektor. Jadi tidak ubahnya saya katakan kolektor yang nyambi bekerja sama dengan kantor hukum, atau sebaliknya kantor hukum yang bekerja sama dengan pihak kolektor. Sehingga gerak-gerik nasabah itu, yang tadinya nasabah itu mendewakan pelindungnya, ini loh pelindungku, padahal itu tidak gratis. Itu pasti ada nilai fee yang diperhitungkan di awal ataupun di akhir. Dan ketika belangnya sudah kentara, dan akhirnya si debitur yang ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga ini merasa bahwa oh ternyata saya baru dikerjain, oh ternyata saya sedang kena PHP, kena tipu. Ternyata mereka malah kong kali kong untuk memojokkan, untuk menakut-nakuti, untuk memberikan way out yang keluar dari jalur, bahkan menakut-nakuti kalau hutang kartu kredit ini bisa menuju ke ranah pidana dan lain sebagainya. Tapi karena embel-embelnya berkontrak dengan kantor hukum, si debitur ini bingung. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa saya pernah menandatangani sebuah surat kuasa, dan sudah seperti yang sudah saya bacakan tadi. Terus kalau begini ini gimana Pak? Jadi saya kolektornya malah jadi dua. Bahkan kolektornya jauh lebih galak kantor hukumnya daripada ketimbang kolektornya yang asli dari bank. Di pressure dari kanan kiri. Apa ndak saya lebih stres Pak? Saya ditelepon sama kolektor, saya minta way out dari kantor hukum yang saya gadang-gadang bisa untuk membantu saya. Bukanlah sebuah bantuan, sebuah informasi yang bisa menyejukkan hati, tapi malah saya di-pressure, ditakut-takuti, diberikan pembodohan masyarakat, bahkan ditakut-takuti bahwa ini bisa masuk ke ranah pidana. Bagaimana untuk mengurangi rasa stres saya ini? Dari komunikasi atau pembicaraan saya dengan salah satu
keluarga besar Omah Solusi Indonesia tentang hal ini, di mana dia mengetahui kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ini sudah terlambat. Dia sudah terlanjur kontrak dulu, baru setelah ternyata itu tidak menyelesaikan perkara, baru ketemu dengan kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation, atau kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, atau Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, atau Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat. Dan akhirnya mereka ini mengatakan kalau sudah kadung gini ini kan mereka kantor hukum, Pak. Kalau saya tidak mematuhi apa yang diinstruksikan, nanti saya malah nanti diseret di kantor hukum. Diseret dalam ranah pidana maksudnya. Saya katakan bahwa Anda tidak perlu takut tentang hal itu. Dan saya beritahukan cara menetralisir bahwa surat kuasa yang Anda buat itu, jika Anda sudah tidak cocok dengan cara berpikir untuk menyelesaikan adanya tunggakan hutang kartu kredit, atau bahkan kantor hukum yang Anda pilih itu malah seolah-olah memberikan bujuk rayu, memberikan informasi yang tidak benar dalam rangka agar supaya Anda cepat membayar, artinya sudah tidak sejalan, itu Anda bisa mencabut surat kuasanya. Saya katakan Anda bisa mencabut surat kuasanya, tapi tentang fee atau kontrak yang sudah terlanjur Anda bayarkan, saya punya sebuah keyakinan tidak bisa Anda minta kembali. Tapi ikhlaskan itu, buatlah itu sebagai pembelajaran hidup bagi Anda. Tapi yang penting adalah ketika Anda sudah meyakini, saya katakan meyakini, bukan karena Anda menonton video ini, meyakini bahwa Anda sedang dikibuli, Anda sedang dikepret dari dua pihak, satu pihak kolektor, satu pihak kantor hukum yang tadinya Anda gadang-gadang bisa membantu Anda. Kalau Anda sudah yakin, Anda cukup bisa membuat ulang surat. Tadi kan yang buat surat kan bagian kantor hukum. Kan Anda dapat salinan kuasanya. Nah, ini Anda bisa batalkan dengan cara Anda buat surat pencabutan kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. Misalkan tadi saya katakan Unyil selaku pemberi kuasa kepada kantor hukum Ogah Sarjana Hukum pertanggal misalkan disebutkan 23 Mei 2016. Kalau ada nomor surat kuasanya dicantumkan, kalau tidak ada nomor surat kuasanya ya nggak usah. Yang penting adalah nama kantor hukumnya dan Anda memberi kuasa kepada siapa, menyatakan pertanggal, umpama ini hari adalah tanggal 18. Ini hari adalah merupakan momentum bagi Anda untuk yakin bahwa ini tidak membantu ketentraman jiwa saya, malah menakut-nakuti. Pertanggal 18 mencabut kuasa yang telah saya berikan dalam hal pengurusan adanya permasalahan
tunggakan hutang kartu kredit, nomor kartunya berapa, dari bank mana. Demikian surat pencabutan kuasa ini saya buat tanpa adanya paksaan. Hormat saya, Unyil. Dan surat ini kalau Anda mau cara yang formal, ini dikirimkan hanya pada kantor hukumnya saja. Jadi ke kantor hukumnya, atau mungkin kalau Anda punya WA kantor hukumnya, Anda cukup scan atau file ini berwujud PDF dan Anda langsung kirim ke kantor hukumnya bahwa saya telah mencabut surat kuasa yang saya berikan pada Anda. Akan ada kemungkinan kantor hukum ini mencak-mencak atau bahkan pengancaman. Kamu berani mencabut saya, Wan Prestasi, kamu akan saya bawa ke ranah hukum pidana. Abaikan kata-kata mereka. Mereka tidak bisa berbuat apapun karena pembatalan surat kuasa ini tidak semata yang bisa membatalkan hanya pemberi kuasa. Tapi jika Anda ini nasibnya awak memang lagi apes sebagai debitur yang macet menunjuk ke sebuah badan hukum, dan ketika entah Anda pembayarannya fee itu dengan term of payment, atau mungkin malah bahkan dia itu ternyata kong kali kong dengan kolektor pisau bermata dua, dia walaupun sudah menerima sejumlah bayaran dari Anda sebagai debitur, mereka pun juga bisa menyetop, berhenti sebagai kuasa hukum dari debitur yang tadi. Jadi sifat penerbitan surat kuasa bisa dikonter dengan cara surat pencabutan kuasa. Itu bagi kita yang merasa memberikan kuasa pada seseorang dan kuasa itu ternyata amanahnya tidak dilakukan dengan baik dan benar atau tidak sejalan pemikirannya. Sebaliknya, saya ulangi lagi, ketika Anda apes, benar-benar apes, saya bicara selalu yang berada di koridor debitur yang saat ini sedang macet, pemirsa penontonnya. Kalau Anda tuh apes, ternyata Anda tuh malah lepas dari mulut buaya masuk mulut macan, atau sebaliknya lepas dari mulut macan masuk mulut buaya. Ketika Anda membayarnya fee kantor hukum ini dengan cara mencicil, dan ketika cicilan Anda ini memang Anda sudah tersiok-siok akhirnya tidak bisa melanjutkan, kantor hukum yang Anda tunjuk, yang Anda gadang-gadang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi pelindung pengayom, itu juga dia bisa membatalkan sebagai kuasa hukum. Itulah video yang saat ini saya buat, semoga ini bisa bermanfaat. Prinsipnya ketika Anda hatinya sudah tidak tentram, Anda bisa melakukan pencabutan surat kuasa. Dan pencabutan surat kuasa ini juga akan lebih baik jika Anda kirimkan ke card center di mana Anda macet di bank penerbit umumnya, sehingga selain ke langsung kantor hukumnya juga ke card centernya penerbit kartu. Jangan pernah Anda letih dalam menghadapi kehidupan ini, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.